Shalom keluarga damai, selamat tahun baru. Kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 2 Januari 2023. Mari saat ini sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur di tahun yang baru ini. Sekali lagi kami sungguh boleh merasakan betapa besar anugerah dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu, kami membuka hati kami untuk dipenuhi dengan firman-Mu yang boleh terus menuntun setiap langkah kehidupan kami. Di tahun yang baru, kami percaya Tuhan terus beserta kami dan Tuhan juga yang terus-menerus menuntun kehidupan kami. Kami membuka hati kami untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, bacaan kita pada hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Ibrani 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 saya akan membacakannya buat kita sekalian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan pada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Saya akan meng-highlight bacaan kita pada hari ini pada Ibrani 11 ayatnya yang ke-6, yang berbunyi demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah melangkah dalam iman. Di tahun yang baru ini, marilah kita sungguh boleh kembali merefleksikan bahwa iman merupakan sebuah prinsip dasar kehidupan di dalam kita mengikut Tuhan. Melangkah dalam iman itu artinya kita sungguh-sungguh percaya dan mengenal siapa Allah, apa yang dikatakannya, dan apa yang sudah dilakukannya di dalam kehidupan kita, dan apa yang akan dilakukannya di dalam kehidupan kita. Iman merupakan inti dari kehidupan Kristen kita dari hari ke hari. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana kita dahulu, kita diingatkan bagaimana kita telah menerima Kristus dengan iman, maka di tahun-tahun yang mendatang di dalam kehidupan kita, kita pun seharusnya juga melangkah di dalam iman dari hari ke hari.
melangkah dalam arti cara kita berperilaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, iman kita apakah sungguh sudah melangkah atau tidak teruji dan semakin bertumbuh di saat persoalan menghantam di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Di tengah tekanan hidup yang mendera, kita diingatkan untuk kita bisa tetap berdiri teguh, bahkan mempercayai firman Tuhan dan juga janji-janji Tuhan. Seperti kita melihat di dalam bacaan kita pada hari ini, beberapa tokoh iman yang Tuhan contohkan, mulai dari Habel, mulai dari Nuh, mulai dari Abraham. Mereka adalah orang-orang yang melangkah di dalam kehidupan iman mereka. Ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka menjadi seorang yang percaya dan mengenal Tuhan, maka mereka pun siap untuk melangkah dipakai oleh Tuhan di dalam setiap panggilan kehidupan mereka. Sekalipun itu bukan hal yang mudah, ada tantangan, ada pergumulan yang harus mereka hadapi, tetapi mereka menjadi orang-orang yang bersedia untuk melangkah di dalam kehidupan hidup mereka karena mereka mempercayai Tuhan. Itulah yang membuat mereka menjadi tokoh-tokoh iman di dalam bacaan kita pada hari ini. Karena itu keluarga damai, pada hari ini kita belajar apa artinya beriman pada Tuhan. Itu artinya kita bersedia untuk mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, yang membuat kita bisa melangkah di dalam kehidupan kita untuk menjalani panggilan Tuhan, untuk kita terus kuat di dalam kehidupan kita, untuk setia berada di dalam panggilan Tuhan sebagai pengikut Tuhan yang setia. Keluarga damai yang terkasih, bagaimana dengan kita semua saat ini? Apakah kita saat ini tetap di dalam posisi melangkah di dalam iman, sekalipun berbagai ujian menempa kehidupan kita? Apakah kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan sesuatu di dalam hidup kita? Ketika kita menghadapi tantangan, kita akan menghadapi rintangan di dalam mempercayai Dia. Apakah kita sungguh-sungguh sudah berdiri teguh dan kita terus-menerus mempercayai Dia? Dan itulah yang membuat kita sungguh dapat tetap melangkah di hari esok untuk berjalan di dalam panggilan-Nya. Keluarga yang damai yang terkasih, marilah kita melangkah memasuki tahun yang baru di tahun 2023 ini dengan iman. Karena kita punya Tuhan yang sungguh-sungguh menyertai kita dan terus memampukan kita untuk berjalan setia mengikuti Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang terkasih, kami bersyukur jikalau kami boleh kembali diingatkan melalui firman-Mu Tuhan, bahwa kami percaya di tahun yang baru ini, tahun 2023, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang boleh terus melangkah di dalam iman. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang melangkah bersama-sama dengan Tuhan, karena kami percaya dan kami mengenal siapa Engkau Tuhan kami, yang begitu besar kasih-Nya dalam kehidupan kami, yang selalu senantiasa melimpahkan kekuatan dan anugerah yang memampukan kami untuk terus melangkah mengikuti panggilan Tuhan, dan kami dapat menjadi orang-orang yang bertahan untuk setia berada di dalam jalan panggilan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami. Biarlah kami di tahun yang baru ini kami sungguh boleh melangkah di dalam iman, dan kami pun boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup kuat di dalam Engkau ya Tuhan, karena kami memiliki Engkau sebagai Tuhan Allah kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.